Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wetitong Tien, Rahayu, Bagas Waras, dan salam semua saudara. Salam Pancasila. Selamat malam, Alhamdulillah, puji syukur Bapak Ibu, pada malam hari ini kita bisa bertatap muka kembali secara online di acara kesayangan kita, Jagongan Online bersama Indonesia Merayakan Perbedaan. Dan Bapak Ibu, pada malam hari ini saya akan menginformasikan kita setelah kedatangan narasumber dari tokoh rohaniawan agama Buddha yang nanti akan membawakan tema kita yaitu tentang Indonesia dalam harmoni, merayakan keanekaragaman budaya dan agama. Dan beliau adalah Pandita Muda Ajar Katono yang nanti akan dibantu oleh moderator kita yaitu dengan Ramani Pandita Muda Ibu Hili Chandra. Dan Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya untuk memutar kembali lagu Indonesia Merayakan Perbedaan. Selamat menikmati. Berbeda di antara kita bukan suatu halangan. Bergandeng tangan, berjalan berdampingan. Kita semua saudara, saling menyayangi. Bertoleransi, saling mengerti, dan saling berbagi. Mari bersatu, mari bersama. kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah
Indonesia merayakan perbedaan, salam semua saudara. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja menginjak ke sesi diskusi kita pada malam hari ini, jagongan kita bersama, yaitu dengan tema Indonesia dalam Harmoni. Indonesia dalam harmoni merayakan keanekaragaman budaya dan agama. Untuk memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini, saya akan panggil moderator kita, yaitu dengan Ibu Hili Chandra. Selamat malam, Ibu Hili. Ibu Hili, selamat malam. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Shalom, eh, Om Swastiastu, salam kebajikan, Witen Tongkien, dan Rahayu. Ya, Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Nah, baik di sini, ya, ya di sini, ya saya akan membawakan tema yaitu Indonesia dalam harmoni. Ya, merayakan keanekaragaman budaya dan agama. Ya, tentu kita di sini ya, yang berbeda itu sebenarnya ya bukan agama saja ya, tetapi budaya yang paling ke dalam. Ya, tentu agama ini tidak terlepas juga dari budaya. Jadi kita budaya juga tidak terlepas dari agama. Sebenarnya kalau kita merenungkan ya di budaya dengan agama ini ya sejalan beriringan. Nah, kemudian dalam pendahuluan Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan agama dengan berbagai suku, bahasa, dan tradisi. Masyarakat Indonesia hidup berdampingan dalam harmoni. Dalam presentasi ini, ya kita akan menjelajahi keanekaragaman budaya serta bagaimana berbagai agama berinteraksi dan merayakan keberagaman. Nah, ini kayak keanekaragaman budaya. Jadi kita itu mempunyai, ya kalau di Jawa Timur saja ya Bapak Ibu, kita mempunyai budaya walaupun katanya orang Jawa Timur, ya namun kita mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Ya, Surabaya tentu berbeda dengan mungkin Pasuruan, mungkin Jember, mungkin Probolinggo, atau bahkan di Banyuwangi. Mempunyai tarian-tarian yang unik, mempunyai makanan-makanan yang khas. Nah, maka Bapak Ibu sering kalau mau pergi ke Banyuwangi atau mau pergi kemanapun, ya itu dalam wilayah Borobudur saja. Nah, kita sering bertanya pada mungkin teman-teman kita, pada kenalan-kenalan kita, ya di sana makanan khasnya apa? Ya, kalau Bapak Ibu mungkin ke Banyuwangi, ya kalau saya orang Banyuwangi, mungkin di sana makan khasnya itu sego tempong, nah misalnya begitu, atau rujak soto, nah misalnya kayak gitu. Nah, kemudian di sana yang paling enak dikunjungi ya, di Banyuwangi itu apa? Nah, nanti Bapak Ibu ya bisa eh, saya kalau Bapak Ibu ke Banyuwangi mungkin saya bisa jadi tour guide-nya ya. Nah, atau mungkin kita bisa ke Teluk Ijo, mungkin bisa ke Pulau Merah dan lain sebagainya. Di Surabaya pun tentu ada juga yang saya yakin sekali di setiap daerah di Surabaya dan yang lainnya pasti mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Jadi di sini juga seperti makanan ini Bapak Ibu ya, walaupun mungkin bentuknya hampir sama, tetapi tentu mempunyai cita rasa yang berbeda. Justru sebenarnya ini yang
yang apa? Kita bukan menilai dari perbedaannya, tetapi kita menilai bahwa yang berbeda-beda ini adalah kekayaan bangsa kita. Wah, jadi begitu. Nah, budaya tradisional Indonesia. Ya, budaya tradisional Indonesia mencakup berbagai aspek. Nah, tadi seperti tarian, ya, musik, dan ritual yang memiliki nilai makna yang mendalam. Setiap daerah memiliki ciri khasnya sendiri, ya, menjadi Indonesia sebagai mozaik, ya, budaya yang menarik dan kaya. Ya, kalau di sini di Surabaya mungkin tarian khasnya apa? Tari remo mungkin ya. Di Surabaya di Banyuwangi pun juga ada Bapak Ibu namanya tari sebelang ya. Kalau Bapak Ibu sedang santai mungkin bisa cek di Google tari sebelang itu yang seperti apa ya. Jadi mempunyai ciri khas ya tarian tentu pasti dihubungkan dengan tarian yang memiliki apa namanya memiliki nilai tertentu ya memiliki nilai tertentu memiliki kesakralan tertentu. Nah itu adalah kekayaan kita ya kekayaan kita mungkin di setiap daerah ada yang seperti itu. Nah, seni dan kerajinan lokal. Seni dan kerajinan lokal ya tidak hanya mencerminkan kreativitas masyarakat, tetapi juga mencerminkan sejarah dan identitas masing-masing daerah. Ya, dari batik di Jawa hingga ukiran di Bali. Setiap karya seni memiliki cerita yang unik dan menarik. Ya, jadi bukan hanya seni itu diciptakan secara tidak sengaja, ya mungkin bisa juga secara turun-menurun, ya, dari nenek moyang kita, kemudian diteruskan sehingga apa? Sehingga mempunyai cerita. Kenapa hal ini eh, eh, apa namanya diciptakan, ya? Seperti kalau kita di sini dikatakan ya. Batik, kemudian ukiran di Bali, ya di Bali itu setahu saya ya pada waktu mengukir sesuatu ya itu mempunyai nilai tertentu yang mungkin di tempat lain tidak ada ya tetapi di Bali ya ada gitu. Nah, kemudian juga ada festival budaya dan perayaan. Festival budaya di Indonesia adalah momen penting untuk merayakan keanekaragaman. Acara-acara ini menampilkan tari, musik, dan makanan khas yang menggambarkan warisan budaya masing-masing daerah. Dari festival Belium di Papua hingga festival Lembah, Lembah di Tegalang di Bali. Ya, setiap festival menyajikan pengalaman yang memikat dan meriah. Ya, tentu setiap festival-festival ini untuk ciri khas ya, ciri khas identitas di daerah-daerah tersebut. Tentu hal ini juga ada juga Bapak Ibu yang misalkan dipentaskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tetapi hal ini akan menjadi menarik ya ketika apa? Ketika memang misalkan saja kita kita orang Jawa ya masih mengadakan bersih desa kayak begitu. Nah, bersih desa ini setahun sekali. Nah, kita adakan acara yang sakral. Ya, acara yang sakral. Kalau di Jawa sering sekali di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Nah, itu ketika mereka bersih desa masih ada budaya wayangan. Jadi, apa namanya? Jadi mereka melayan semalam suntuk. Nah, ini juga budaya. Ya. Nah, kemudian kita beralih ke agama di Indonesia. Ya, dari budaya tadi yang kita itu punya budaya masing-masing di setiap daerah. Kemudian nilai sakralnya juga sangat luar biasa. Nah, sekarang kita beralih di agama yang berada di Indonesia, ya, agama mayoritas. Ya, di Indonesia, Islam adalah agama mayoritas, diikuti oleh Kristen, Hindu, Buddha. Ya, masing-masing agama memiliki peran penting, ya, membentuk nilai-nilai
dan tradisi serta kontribusi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ya, perbedaan ini justru membuat semakin kaya dan semakin kaya akan pengalaman spiritual. Ya, jadi baik apapun agamanya, ya tentu ini menjadi ciri khas masyarakat atau bangsa kita. Ya, jadi dengan beraneka ragam agama, ya sebenarnya agama ini membawa pada sesuatu hal yang sama. Tentu mempunyai praktek yang berbeda, tetapi namun tujuan ini sama, yaitu membawa kebaikan. Gitu. Nah, ditoleransi antar antar agama, ya toleransi antar agama di Indonesia adalah salah satu nilai yang dijunjung tinggi. Masyarakat hidup berdampingan, saling menghormati dan menerima perbedaan. In- Inisiatif ya antar agama sering diadakan untuk memperkuat hubungan sosial dan mengurangi konflik, ya menciptakan suasana damai dan harmonis. Ya, seperti pada saat ini, ya kita bertemu online, ya ini kita saling tatap, ya saling tatap, ini dalam bahasa sederhananya, ya kita saling bertemu kangen. Nah, bertemu kangen, berkomunikasi dengan baik. Nah, ini kita menjunjung tinggi toleransi beragama. Ya, perayaan agama yang beragam. Ya, setiap agama di Indonesia memiliki perayaan yang unik dan penuh makna. Dari Idul Fitri, Natal, Nyepi, hingga Waisak, dan yang lainnya, ya, dan lainnya. Ah, semua perayaan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul, berbagi kasih, dan merayakan keberagaman. Kegiatan-kegiatan ini menyoroti pentingnya cinta dan persatuan di tengah perbedaan. Ya, jadi di sini kita sebenarnya juga ketika agama apapun yang merayakan hari rayanya, ya kita sebenarnya juga saling merayakan. Ya, jadi kalau mohon maaf saya cerita lagi di Banyuwangi. Jadi di Banyuwangi itu kalau Waisak ya sama seperti Lebaran. Ramainya minta ampun. Ya, semua rumah open house. Ya, tidak ada yang ditutup. Termasuk apa? Kalau Lebaran yang Buddhis pun juga apa? Yang yang Buddhis pun juga ada makanan di rumah dan sebagainya. Begitu juga dengan yang lain. Ya, jadi kenapa? Mungkin juga bisa dikatakan bahwa bukan hanya agama, tetapi memang sudah budayanya seperti itu, sehingga ini diikuti oleh anak cucunya, begitu. Nah, kemudian pada kesimpulannya, keanekaragaman budaya dan agama di Indonesia adalah sumber kekuatan dan keunikan. Dengan saling menghormati, merayakan, dan memahami satu sama lain, ya kita dapat menciptakan harmoni dalam masyarakat. Ya, mari terus menjaga dan merayakan keberagaman yang ada demi masa depan yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini dan saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan pada Bu Hili sebagai moderator. Silakan. Terima Ya, kasih. terima kasih. Luar biasa Romo Ajar gitu. Jadi jelas sekali betapa pentingnya kita membina kebersamaan, saling menghargai sehingga tercipta sebuah suasana yang harmonis antar agama ya. Jadi seada satu agama merayakan, agama yang lain ikut merayakan, luar biasa gitu. Romo, ini ada tanggapan Romo dari eh, Ibu Ibu Dr. Anda Niketut Rohani, tokoh wanita Hindu dan Sekretaris Jenderal
WHDI Provinsi Jawa Timur dan Surabaya dari agama Hindu. Nah, kepada Ibu Niketut Rohani, silahkan Bu. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima salam kami. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Witek Tiangken, Rahayu dan Bagas Waras. Salam semua saudara. Salam semua Segala puji saudara. syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas izin beliau kita bisa bertemu di sini di acara Indonesia Merayakan Perdamaian. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya mengenalkan diri. Saya Bu Ketut Rohani, Sekretaris dari Wanita Hindu Dharma Indonesia Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Ramani Hili Chandra, atas waktu yang diberikan kepada kami untuk memberi tanggapan kepada beliau narasumber. Izin Bapak Pandita Ajar Hartono, narasumber yang luar biasa. Saya dengarkan tadi materinya bagus banget, Bapak Pandita. Pada malam hari ini merupakan suatu kebahagiaan bagi kita bisa berkumpul merayakan perdamaian. Dan Bapak Mohon Ibu, maaf Ibu menyela. Indonesia merayakan perbedaan Ibu. sorry ya, Iya, izin, iya. Ibu. Mohon maaf nggih, ngapunten. Siap, izinkan kami menanggapi tentang Indonesia dalam harmoni merayakan keanekaragaman budaya dan agama menurut ajaran Hindu. Indonesia adalah negara yang kaya dengan keanekaragaman budaya dan agama dalam ajaran agama Hindu. Keanekaragaman ini dapat dirayakan dengan harmoni melalui beberapa prinsip. Ada yang namanya Wasudewa Kutumbaka. Konsep ini berarti dunia adalah satu keluarga, keluarga besar. Prinsip ini mengajarkan bahwa semua makhluk di bumi ini adalah bagian dari satu keluarga besar, sehingga kita harus saling menghormati dan saling menghargai perbedaan. Ada juga yang bisa disebutkan sebagai ahimsa, tidak melakukan kekerasan. Prinsip ini mengajarkan bahwa untuk tidak saling menyakiti atau tidak saling melukai makhluk lain, baik secara fisik maupun secara mental. Dalam konteks keanekaragaman, ahimsa dapat diartikan sebagai menghormati dan menerima perbedaan agama dan budaya lain. Demikian pula di dalam Sarwa Dharma Sambhava disebutkan bahwa semua agama memiliki tujuan yang sama, yaitu prinsip mengajarkan bahwa semua agama memiliki tujuan, yaitu mencapai kebaikan dan kebahagiaan, sehingga kita harus saling menghormati dan bekerja sama. Demikian pula kebinekaan tunggal ika atau bineka tunggal ika. Konsep ini berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, agama, ras, itu kita tetap satu. Mengajarkan bahwa perbedaan yang kita miliki adalah satu tujuan, yaitu semangat untuk mencapai kebaikan dan kebahagiaan. Dalam merayakan keanekaragaman budaya dan agama, umat Hindu di Indonesia dapat melakukan beberapa hal, seperti misalnya kita saling menghormati tradisi dan ritual agama lain. Umat Hindu memahami tradisi dan ritual agama lain sehingga dapat membangun hubungan yang baik
dan harmoni antar umat beragama. Demikian pula mengadakan kegiatan toleransi dan kerjasama. Umat Hindu dapat mengadakan kegiatan toleransi dan kerjasama ini antara lain seperti kegiatan sosial, misalkan kita kunjungan-kunjungan ke panti asuhan, tidak pandang itu dari suku agama mana. Kita lakukan dengan baik. Demikian pula dengan kegiatan keagamaan dan bidang budaya. Kita selalu saling hidup berdampingan. Budaya bagaimanapun kita tetap lakukan. Ada budaya seperti suku Jawa, mereka punya budaya dan tradisi masing-masing, itu kita saling demikian pula dengan suku yang lain. Demikian pula ada kita mengembangkan kesadaran dan keanekaragaman. Umat Hindu dapat mengembangkan kesadaran akan keanekaragaman budaya dan agama, sehingga dapat memahami dan menghargai perbedaan itu tadi. Mengamalkan nilai-nilai universal. Umat Hindu dapat mengamalkan nilai-nilai universal seperti kasih sayang, toleransi, kerjasama, gotong royong, sehingga dapat membangun hubungan yang harmoni dengan umat agama lain. Contoh misalkan kita membangun rumah, biasanya kalau kita di Bali itu seringkali kita bergotong royong untuk saling membantu begitu. Kita nggak pandang hidup bertetangga, bahkan kami bertetangga kebanyakan memang ada Muslimnya, ada Kristennya, ada Budanya gitu, sehingga sudah kehidupan seperti itu sudah biasa kita lakukan begitu. Kalau di umat kami umat Hindu, dengan menerapkan ke prinsip-prinsip ini, Indonesia menjadi contoh bagi negara lain dan juga ikut dalam merayakan keanekaragaman budaya dan agama dengan harmoni. Demikian pula kami ambilkan contoh untuk yang kegiatan non fisik atau ahimsa ya, non fisik ya. Seperti kita dalam mengendalikan veganisme, beberapa orang memilih untuk dia melakukan vegetarian agar kita tidak bisa mengendalikan diri untuk tidak melakukan kekerasan. Jadi melalui dengan makanan yang vegetarian dan lain sebagainya, itu untuk menahan hawa nafsu. Demikian juga kita melakukan ini aksi realnya, ya, contoh realnya kita ya, gerakan anti perburuan atau kita anti menghentikan perburuan liar. Nah itu artinya kita melindungi hewan-hewan yang terancam punah. Itu salah satu kita memang bagaimana caranya agar kita tidak melakukan pembunuhan seperti itu. Demikian pula dengan melalui protes damai. Protes damai itu artinya kita tidak protes damai itu menyuarakan pendapat kita dengan cara-cara menggunakan damai, tidak melakukan kekerasan. Demikian pula dengan yang lain begitu. Demikian pula dengan yang lain, misalkan penggunaan alternatif uji kosmetik gitu, misalkan seperti perusahaan kosmetik dia untuk tidak melakukan uji coba pada hewan, menggunakan metode alternatif seperti uji coba yang namanya in vitro begitu. Nah demikian seterusnya. Ini antara lain yang seringkali kita lakukan, seperti misalkan contoh-contoh ini menunjukkan bahwa ahimsa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, dari makanan, lingkungan, hingga termasuk sosial dan politik. Itu tadi, kayak misalkan tidak melakukan demo dengan cara menyampaikan aspirasi dengan cara damai, begitu itu kan mengarah ke politik begitu. Tapi kita berusaha untuk menghindari itu begitu. Demikian pula dengan contoh realnya Sarwa Dharma Sambawa. Antara lain, semua agama memiliki tujuan yang sama. Antara lain contohnya kerjasama antar umat beragama. Saya ambilkan contoh nih, seperti kegiatan sosial, membantu masyarakat miskin, meningkatkan pendidikan, dan juga mempromosikan perdamaian.
Itu ngumpul-ngumpul bareng dengan sesama umat beragama. Demikian pula dengan dialog antar umat beragama. Dialog antar umat beragama ini dapat membantu meningkatkan perdamaian dan juga toleransi antar umat beragama yang berbeda. Dan penghormatan terhadap simbol-simbol agama. Contoh misalkan, eh, kita menghormati tempat ibadah dengan tidak merusak, kemudian menghormati kitab-kitab suci, ritual, dapat juga menunjukkan rasa hormat dan toleransi antar umat beragama. Demikian pula partisipasi dalam kegiatan keagamaan. Saya ambilkan contoh dalam keagamaan ini seperti perayaan hari raya atau ritual dapat menunjukkan rasa hormat dan solidaritas. Kita saling membantu. Contoh misalkan di kami biasanya kebetulan memang kami juga keluarga itu beraneka ragam, ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Buddha begitu. Jadi kita saling saling kadang kita buatkan kue gitu loh, saling apa namanya saling membantu di situ. Itu adalah salah satu bentuk apa namanya menjaga keharmonisan atau menjaga apa saling menghormati, saling menghargai. Demikian pula dengan kerjasama dalam kegiatan kemanusiaan. Misalkan berbagai agama dapat bekerja sama dalam kegiatan kemanusiaan seperti membantu korban bencana alam. Sering kami lakukan seperti misalkan penggalangan dana. Jadi misalkan ada korban bencana alam di mana, ya kita ini kita nggak pandang ada umat kita di situ atau nggak ada, tapi kita tetap kebetulan misalkan ini ada bencana alam di daerah A. Di situ ada berbagai umat, ya semua kita lakukan, semua kita bantu. Jadi seperti itu sampai sejauh itu termasuk pelayanan kesehatan juga. Nah, di sini juga ada di tempat kami ada yang namanya kegiatan membantu dalam pelayanan kesehatan, itu bekerja sama dengan puskesmas dan juga melakukan penyuluhan-penyuluhan. Itu seringkali kita lakukan di dalam apa namanya kegiatan di kemasyarakatan. Demikian pula dengan penghormatan terhadap nilai-nilai universal seperti kasih sayang, toleransi, berkeadilan, dapat menjadi dasar untuk kerjasama antar beragama. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa bagaimana sarwa dharma dan sambapa ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pemahaman toleransi dan kerjasama antar umat beragama yang berbeda. Demikian sedikit penjelasan atau tanggapan dari kami. Boleh dibilang bukan tanggapan sih, dari sudut pandang agama Hindu begitu. Terima kasih, Pak Dita. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, sungguh luar biasa. Ibu Ketut Rohani. Wah, ini paham kedamaian ini memang luar biasa ya. Nah, semoga kita memang dalam sesama di Indonesia bisa sesama umat beragama bisa saling damai. Selanjutnya waktu akan saya serahkan kepada Bapak Kiai Hanan Manan. Assalamualaikum Bapak Kiai. Silakan waktu Bapak untuk memberikan tanggapan. Masih mute Bapak. Dan apa bisa didengar suara saya? Oh iya, Sudah Bapak. oh iya. Terima kasih untuk yang berikan materi pada IMP kali ini, yakni Bapak Ajar Katomo ya, kalau boleh tahu. Ya, sungguh menarik, sangat menarik apa yang disampaikan dari materi kali ini, yakni tentang bagaimana kita menjalin hubungan antar umat beragama di negara tercinta kita dengan segala aspek perbedaan budaya maupun keyakinannya yang berbeda, namun semuanya bisa berjalan dengan harmoni. Inilah misi yang kita bertemu bersama berkumpul dalam IMB ini, Indonesia Merayakan Perbedaan.
Artinya perbedaan apapun yang ada tidak dijadikan persoalan, tapi malah dijadikan hikmah, berkah bagi kita selaku bangsa yang memang besar. Bangsa kita bukan bangsa yang kecil, tapi sudah diajari oleh leluhur kita untuk menerima apapun bentuk perbedaan. Kita sudah mengerti bahwa bangsa kita bangsa yang berbudi luhur, memiliki kepribadian yang jauh lebih melebihi dari berbagai bangsa yang ada di belahan dunia lain. Khususnya dalam keislaman, sebagaimana keyakinan kami, ini semua harus kita syukuri bersama, hidup di negeri yang penuh perdamaian. Bagi umat Islam Indonesia, pemahaman tentang negara yang Kesatuan Republik Indonesia ini, NKRI ini, dianggap sebagai Darussalam, bukan Darul Islam. Bukan sebagai negara Islam, tapi negara salam. Salam itu artinya damai atau salum. Negara yang damai. Jadi, Founding Father Bapak Soekarno selaku Bapak Bangsa, pemimpin negara kita yang pertama, bekerja sama dengan ulama, membangun negeri kita yang memang berbeda suku, bangsa, semuanya ini selaras dengan ajaran Islam itu sendiri. Karena bukan penegakan syariat yang terpenting dalam makna yang sempit, tapi penegakan syariah yang luas, di mana syariah yang luas itu menurut pandangan Islam itu adalah inna syariah kulluha adlun wa rahmah wa masolih. Syariat itu secara keseluruhan itu berisi keadilan, rahmat kasih sayang, dan masolih, di mana kemaslahatan itu yang lebih utama. Maka setiap masalah yang mana terlepas dari keadilan, malah menuju pada sesuatu yang bernilai dosa, begitu pula ketika rahmat kasih sayang ini malah hilang, malah menuju pada sesuatu yang bersifat kekerasan ekstrim, bangunan kemaslahatan yang dibangun dalam suatu negeri ketika menuju pada mafsadah, maka itu tidak dipandang menurut Islam sebagai syariah. Ini ungkapan dari ulama Islam sendiri. Oleh karena itu, tanpa merasa kehilangan keyakinan agama, umat Islam tetap menjalankan agamanya dengan baik, sesuai prinsip-prinsip Qur'ani sebagai kitab suci, maupun hadis Rasulullah sendiri sebagai teladan agung umat Islam, tetap bisa berhubungan baik dengan sesama, walaupun beda suku, beda agama. Jadi malah dianggap itu menjalankan agama dengan baik. Umat beragama Islam itu sebenarnya yang harus kita sadari bersama sebagai bagian dari masyarakat majemuk di negeri kita itu sebenarnya sangat mencintai orang-orang yang bersifat harmoni. Ungkapan Rasulullah sendiri dalam kitab Bukhari Muslim, hadis Rasulullah, man adzadimiyan fa'ana khosmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyakiti orang yang bersifat damai, artinya beda agama, beda keyakinan, tapi mereka damai, tidak mengganggu, tidak merusak, tidak memusuhi, tidak memerangi. Maka Rasulullah sendiri bilang, kalau menyakiti yang demikian ini, fa'ana khosmuhu yaumal qiyamah. Maka akulah yang akan memeranginya atau memusuhinya, melawannya di hari kiamat. Pemimpin Islam sendiri, Rasulullah pun sangat memusuhi, sangat melawan umatnya manakala siapapun, gak peduli, termasuk lebih-lebih umatnya, ketika memerangi orang-orang yang bersifat damai. Alhamdulillah, kami bersyukur dengan pendidikan Buya As-Sofah di IMP ini. Saya rasa seluruh umat Islam sudah dididik dengan baik untuk bisa berakrab, bisa hidup dengan mesra tanpa ada persoalan dengan umat agama lain. Karena
menganggap umat agama lain yang ada di Indonesia ini bukan harbi, bukan orang-orang yang memerangi, tapi mencintai sesama, membangun negeri ini bersama-sama. Oleh karena itu, daripada nanti bermasalah dengan Rasulullah, akan lebih baik membuat hubungan baik dengan Rasulullah dengan cara merangkul, tidak dengan memukul. Karena apa? Saudara-saudara yang ada ini sebenarnya tidak pernah membenci umat Islam. Bahkan dalam satu apa ya eh, prestasi terbaik umat Islam itu ditunjukkan langsung oleh Rasulullah saat hidup di Madinah. Ketika Islam sudah terbangun dengan baik, beliau menyatakan lil Yahud dinuhum, bagi orang Yahudi saat itu memang yang ada umat Yahudi, mereka punya agama sendiri. Walil muslimin dinuhum, bagi umat Islam memiliki agama sendiri. Mawalihim anfusihim, kita harus melindungi harta mereka dan harga diri mereka, sejiwa mereka. Illa man dzalama wa athima, kecuali ketika mereka berlaku zalim atau berlaku dosa, dalam arti tidak melihat suku agama. Memang yang diperangi ada kezaliman dan perilaku yang culas, yang bernilai dosa tanpa melihat agamanya. Karena apa? Semuanya itu fa innahu la yutihu illa nafsahu ahla baitihi. Itu tidak akan berimplikasi buruk kecuali sebenarnya itu akan mencelakakan diri mereka sendiri maupun keluarga keturunan mereka, dalam arti suku-suku mereka sendiri. Jadi hidup berdampingan dengan berbagai suku dan berbagai keyakinan itu sebenarnya dalam pandangan Islam, selama kita tidak berlaku zalim, tidak berlaku dosa satu sama lain, sebenarnya harga diri dan harta dan jiwa akan terpelihara dengan baik. Umat Islam harus sedewasa itu, ditunjukkan oleh Rasulullah di kehidupannya bersama para sahabat di masa-masa di Madinah. Dan itu menjadi prinsip besar. Oleh karena itu, dalam firman sucinya agama Islam sendiri sebetulnya tertuang dengan tegas, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fasubbullaha adwan bighairi ilm, dalam surat Al-An'am. Itu sudah amat mudah dipelajari bagi umat Islam sendiri kalau mau mempelajari. Jangan pernah mencaci, mencela alladzina yad'una min dunillah, mereka-mereka yang mengajak berdakwah tidak menuju kepada Allah. Jangan dicela. Fasubullaha adwan bighairi ilm. Karena kalau ketika kita mencelah mereka, artinya berdakwah tidak sebagaimana dakwahnya umat Islam. Jangan dicela. Karena ketika kita mencaci mereka, mereka akan membalas mencaci terhadap Allah yang diyakini sebagai Tuhannya itu bighairi ilm, tanpa ilmu. Itu menunjukkan bahwasannya mendakwahkan agama itu sebetulnya tidak dengan cara-cara kekerasan, kasar, kusru, tapi dengan ungkapan-ungkapan yang baik. Firman sucinya sendiri umat Islam sebenarnya demikian. Oleh karena itu, Allah pun menegaskan dalam firman-Nya pula, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak akan mencegah dari orang-orang, dalam arti tidak melarang kamu untuk berbuat baik, berlaku adil terhadap siapa? Alladzina lam yuqatilukum fid din. Ketika mereka tidak memerangi dalam urusan agama. Selama agama kita ini tidak dirusak, keyakinan agama tidak dirusak, sebenarnya tidak layak kita berlaku buruk terhadap mereka. Walam yukhrijukum min diyarikum, bahkan tidak menjadikan kita terusir, terlepas dari kampung kita. Yang demikian ini bahkan diminta antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kita diminta untuk berbuat baik terhadap mereka, berlaku adil terhadap mereka. Karena Allah suka melihat orang-orang yang berlaku adil. Sehingga hidup bersama, apapun perbedaan suku, budaya,
itu sebenarnya keniscayaan yang diharapkan oleh Tuhan. Bahkan jangan sampai ada yang keluar dari itu hanya karena perbedaan yang tidak signifikan. Dalam arti tidak menjadikan rusaknya rasa keadilan, rasa kebersamaan, kedamaian. Inilah Islam yang sesungguhnya. Hanya saja memang bangsa Indonesia bangsa besar, kebetulan memang umat Islam umat mayoritas, tentu ujian demi ujian begitu besar pun mengiringi perjalanannya untuk agar lebih dewasa. Dibuktikan bangsa kita pernah mengalami ujian besar adanya partai yang atau istilahnya dilarang oleh pemerintah PKI itu. Saya berani menyebut karena sudah dilarang. Partai komunis yang mereka memang merusak keyakinan. Siapapun bertuhan, apapun agamanya dirusak. Bahkan terjadi pembunuhan-pembunuhan. Itu mencederai NKRI. Sangat wajar bangsa kita tidak menerima hal-hal yang demikian. Begitu pula adanya dari kalangan mengaku sebagai Islam sendiri, entah itu HTI, entah itu FPI, di mana mereka dengan cara-cara kasar, keras, mengatasnamakan Tuhan. Bagaimanapun umat Islam secara mayoritas tidak menerima hal yang demikian. Sangat wajar, bangsa kita bangsa besar. Hal itu harus dilarang. Begitu pula adanya HTI, di mana mereka ingin merusak negara, merusak, mengancam, menjadikan bukan sebagai khilafah. Hal-hal demikian menjadi pelajaran besar bagi kita sebagai bangsa yang memiliki keyakinan agama, bagaimana agama bisa berjalan sebagaimana mestinya, jangan sampai merusak. Bang. Karena setiap agama saya yakin selaras sebagaimana Islam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka menuju jalan Tuhanmu dengan pola-pola hikmah, pola-pola yang penuh kesantunan, wal mau'izatil hasanah, keteladanan dan memberikan mau'izah itu nasihat atau ungkapan-ungkapan yang bernilai positif. Kalaupun ada perdebatan, harus membawa perdebatan yang memang sangat memberikan yang terbaik. Artinya bukan niat mengalahkan dalam arti yang buruk, tapi menjelaskan sejelas-jelasnya. Bagaimana bisa diterima oleh nalar yang sehat, yang logis, yang bisa diterima sebagai hubungan bersama. Di sini adalah menunjukkan bahwasannya ungkapan agama Islam sendiri yang ada ungkapan mangqatala nafsan faka'annama qatalan nasa jami'ah. Ini sering disampaikan Buya Asofa. Barang siapa yang membunuh satu jiwa, membunuh karakternya atau apapun, satu jiwa saja, faka'annama qatalan nasa jami'ah. Pandangan Islam menganggap itu seakan-akan dia membunuh seluruh umat manusia. Disinilah kemanusiaan harus dijunjung tinggi, apapun budayanya, apapun perbedaan sukunya, sehingga terjalin hubungan yang harmonis satu sama lain. Di kesempatan ini memang tadi di awal saya tahu di Banyuwangi banyak suku, ada suku Osing, ada Madura juga di sana, ada Jawa, sehingga ada pertalian budaya, tradisi. Kalau nggak salah di sana ada rujak soto, gitu. Rujak bisa ketemu dengan soto kalau di Banyuwangi itu. Sementara di kita beda-beda. Inilah kekayaan bahwasannya sebenarnya hubungan yang harmonis itu adalah hubungan yang bahasanya kita bisa saling tukar yang bernilai positif. Bahkan saling berangkulan. Umat Islam merindukan itu terjadi sampai kapanpun. Apapun budaya kalian, apapun agama kalian, akuilah aku sebagai saudaramu. Dan kalian tentu lebih dulu kuakui sebagai saudara. Disinilah Buya sering sebagai saudara. Tidak hanya berbeda agama. Karena apa? Dipastikan orang yang berbeda, orang yang mengakui adanya Tuhan,
pasti mengakui di balik kesalahan sekecil apapun Tuhan tidak terima, sehingga ada hukuman, ada punishment. Oleh karena itu, apapun agamanya, insya Allah selama kita meyakini ada Tuhan di balik segala perilaku kita, kita tidak jangan coba-coba berlaku curang, berlaku buruk, berlaku salah. Tanpa melihat siapapun pelakunya, kita harus berlaku yang baik. Ini yang bisa kami sampaikan untuk menemani apa yang disampaikan di materi kali ini. Semoga Indonesia selalu dengan aneka ragam perbedaan yang ada ini selamanya menjadi biang lala, pelangi yang indah, dan NKRI selamanya akan menjadi mercusuar dunia yang diimpikan baik Timur Tengah, Eropa, manapun. Bangsa kita menjadi contoh konkret hidup berdampingan yang indah, sehingga menjadi bangsa yang besar, yang tidak blok timur, blok barat. Semuanya selama mencederai kemanusiaan, selama ada penjajahan, kita tidak menerima apapun bentuknya. Selama mengajak perdamaian, kita pun menganggap mereka sebagai saudara. Seperti ini yang bisa kami sampaikan. Monggo. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih banyak Bapak Kiai Hanan Manan. Wah, luar biasa. Iya Pak, saya nanggapi sedikit. Di Banyuwangi enggak cuma ada rujak soto, Bapak. Ada pecel rawon juga. Betul, Pak. Iya, iya. Gitu. Tapi apa yang Bapak sampaikan tadi sungguh luar biasa, menjadi harapan kita semua ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi. Selanjutnya saya akan beralih kepada Bapak W.S. Junarto dari Agama Konghucu. Mungkin sudah hadir. Ya, baik. Selamat malam. Sudah hadir. Silakan Bapak, waktu saya serahkan kepada Ya, Bapak. terima kasih Bu Hili, terima kasih Romo Pandito Ajarkan Ratno yang telah memberikan waktu kepada kami. Di malam ini saya akan menanggapi bahwa sebelumnya terima kasih pemaparan yang telah disampaikan, menginspirasi kita semua untuk selalu bertemu dalam Zoom ini, yaitu merayakan keanekaragaman di depan itu budaya dan agama. kan ada mobil putih Pak. Kalau kita lihat di agama kita Konghucu, kita telah mencoba berpadu dengan budaya yang ada di Indonesia, yang boleh kita lihat atau kita teladani dengan kalau di negara leluhur kita, di Tiongkok, Cina, itu tidak ada cap gome. Perayaannya sama, sembahyangnya sama, cuma sajian khasnya karena kita yang di Indonesia ini ada perpaduan dan akulturasi budaya, sehingga pas sembahyang cap go, malam purnama penuh di tahun baru Imlek, kita juga menyajikan lontong yang terkenal itu, lontong cap gome. Kalau kita lihat di negara asal kita, leluhur kita, tidak ada. Di sana yang disediakan adalah ronde, wedang ronde, ronde dengan ketan yang disajikan. Tapi di Indonesia lain, inilah bukti akulturasi budaya yang perlu kita lestarikan, sehingga bahwa kita juga umat beragama yang bisa berakulturasi dengan budaya setempat dan budaya lokal. Dan akhir-akhir ini di kelenteng kita masing-masing mungkin sama. Saya rasa kita sering juga menerima
beberapa kunjungan dari mungkin mahasiswa, mungkin adik-adik teman kita TK, SMP, atau SMA untuk mengenal tempat ibadah kita sesuai dengan program dari Menteri Pendidikan, ya. Dan itu juga kita terima dengan baik. Kita menghargai bahwa semua ciptaan Tuhan adalah sama, tidak akan merugikan kita. Justru dengan saling menghargai kita akan lebih merasa tentram dan damai. Menghormati perbedaan, kita yakini dapat menambah pengetahuan kita. Kita akan mengerti apa yang dilakukan oleh teman-teman kita Islam, teman-teman kita Buddha, Hindu, mungkin dari Kejawen, Katolik, ataupun Protestan. Dan perbedaan itu tidak perlu kita cemaskan. Kita harus saling menghormati, dan saya rasa itu tidak akan merugikan kita semua. Sesungguhnya perbedaan itu adalah indah bila dimaknai dengan bijak. Coba kita lihat saja pelangi yang dilukiskan Tuhan dengan indahnya ketika hujan pagi hari turun dan mulai reda. Semburatnya warna-warni yang sangat memikat, walaupun tidak satupun warna yang sama. Inilah yang menjadikan perbedaan itu indah. Bapak Ibu yang bergabung dalam Zoom ini, mari coba kita menginspirasi diri kita masing-masing bagaimana cara kita menghadapi perbedaan. Kita yakin bahwa kita semua pasti tidak sama. Cara sembahyang, cara kita melakukan mungkin penghormatan berbeda-beda. Yang terpenting bahwa cara menghadapi perbedaan itu kita menerima dan mau menghayati perbedaan itu. Kita terima dan hayati. Inilah yang menjadi dasar kita. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah menjadikan perbedaan itu pasangan. Kita yakin bahwa di Indonesia ini banyak, sudah dijelaskan tadi oleh narasumber, banyak suku, banyak agama, banyak keyakinan, banyak bahasa, banyak ras, dan inilah yang harus kita jadikan kita pasangan, bukan kita menutup diri masing-masing. Salah satu kutipan ayat yang kami yakini yang menjadi pijakan kami adalah bahwa di empat saudara kita semua, di empat semua penjuru lautan, semuanya adalah saudara. Dan satu ayat lagi yang kita perlu pegang erat-erat dan menjadi pijakan kita, dan saya yakin semua agama juga meyakini itu, bahwa kebajikan tidak akan terpencil, ia pasti akan beroleh tetangga. Dua ayat ini saya rasa cukup mengilhami kita semua, menjadikan perbedaan itu indah dan tidak terasa bahwa kita sudah cukup lama bergabung dalam Indonesia Merayakan Perbedaan yang digugus oleh Buya Sofa dari Sidoarjo sama teman-teman di Surabaya, dan kita setiap Senin berkumpul di Zoom yang sama. Itu aja tanggapan dari kami, Agama Konghucu. Semoga menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Salam semua kita saudara. Terima kasih. Salam semua saudara baik. Terima kasih Pak Junarto. Masukan-masukan yang diberikan
akan lebih menginspirasi kami tentunya. Selanjutnya kesempatan saya berikan kepada perwakilan dari penghayat Romo Oto Dijodopuro. Romo Oto ada ya? Ya, ada. Selamat malam, salam semua saudara. Romo Oto, silakan. Waktu saya serahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sekali lagi saya menyampaikan selamat kepada Ibu Moderator yang telah luar biasa memandu jalannya Zoom Jagongan ini. Saya akan memberikan satu tanggapan mungkin yang agak berbeda dari perspektif yang lain. Yang pertama, kalau kita lihat pengertian dari budaya itu sendiri, kita sering sekali mengartikan budaya seperti tadi yang telah narasumber katakan, makanan, pergi desa, dan sebagainya, itu hanya merupakan salah satu varian yang kecil dari pengertian budaya itu sendiri. Ini yang perlu untuk kita ketahui, bahwa pengertian budaya sebenarnya kalau kita melihat, menurut Becker, misalnya ya, menurut Becker, budaya adalah satu proses penciptaan, publikasi, dan pengolahan nilai-nilai manusiawi. Jadi yang saya garis bawahi adalah nilai-nilai manusiawi. Kemudian saya juga tertarik dengan pengertian budaya menurut Tyler, bahwa budaya adalah suatu kompleksitas yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, seni, etika, hukum, adat istiadat, dan berbagai kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Ini yang jadi dari sini sebenarnya kalau kita lihat bahwa budaya lokal, budaya Indonesia atau budaya Nusantara semuanya berasal dari ajaran para leluhur kita. Oleh karenanya, seperti di dalam kepercayaan, kita akan sangat menghormati para leluhur, ajaran-ajaran leluhur, dan perlu untuk kita aktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama. Jadi bisa saja, misalnya budaya itu dalam bentuk satu ritual, bersih desa. Bersih desa itu merupakan satu perwujudan rasa syukur masyarakat, rasa syukur kita pada Tuhan yang telah memberikan rezeki panen yang besar, yang melimpah kepada kita. Sehingga kewajiban kita secara etik dan moral harus melakukan ucapan terima kasih, ucapan syukur kepada Tuhan. Ini yang jadi arahnya juga kepada Tuhan. Oleh karenanya, di dalam penghayat kepercayaan ada 3 unsur, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan alam. Nah, alam inilah yang terkait dengan masalah-masalah budaya. Budaya ini disebabkan oleh hubungan antara Tuhan, manusia dengan Tuhan, dan hubungan dengan sesama, dengan manusia. Kemudian semua agama yang ada di Indonesia, tidak ada istilah agama resmi, ya. Tidak ada di dalam PNBS pun 165 tidak menyebutkan agama resmi. Semuanya akan bermuara kepada satu, hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada manusia, dan yang terpenting adalah perilaku. Orang tidak akan pernah menanyakan apa agamanya, kok dia itu berbuat baik. Mengapa dia berbohong pada seluruh bangsa Indonesia
kita tidak pernah menanyakan apa sih agamanya, meskipun dia sudah membohongi rakyat Indonesia. Ini yang jadi, dan agama ini akhirnya melahirkan satu lifestyle tersendiri, gaya hidup, gaya hidup sesuai dengan nilai-nilai ajaran agamanya. Hanya di sini terjadilah satu akulturisasi antara budaya dengan nilai-nilai akidah yang ada di dalam agama. Kadangkala tercampur baur. Ini yang. Nah, satu contoh. Arah dari agama adalah satu perilaku yang baik. Tetapi juga ada orang-orang atau oknum-oknum yang mencoba untuk merubah mindset, pikiran kita. Contoh, merubah nama makam, nama-nama makam, bahkan membuat makam-makam palsu dengan mengatasnamakan Syekh A, Syekh B, dan sebagainya. Kemudian juga ada di dalam satu YouTube adalah bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini diperoleh karena peran dari para habib. Sangat memprihatinkan kalau kita berkata demikian. Ini real. Oleh karenanya, sekali lagi bahwa agama ini merupakan satu, muaranya adalah satu perilaku yang berketuhanan. Kita semua beragama, tapi banyak di antara kita yang tidak bertuhan. Ini yang terutama saya katakan. Kalau kita beragama dan bertuhan, ini yang memang harus diharapkan, maka kita akan takut pada Tuhan. Kita akan takut untuk berbohong. Kita akan takut untuk korupsi. Oleh karenanya, di dalam pengayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tujuannya adalah untuk membentuk Satrio Utomo, seseorang yang mempunyai jiwa budi pekerti yang luhur. Saya kira demikian sedikit tanggapan saya. Terima kasih dan salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Bapak Oto. Terima kasih sekali. Iya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali ada dari partisipan yang mau mengajukan pertanyaan. Oh, ini ada. Romo Ajar, ini di kolom chat ada satu pertanyaan. Saya bacakan ya Romo. Bagaimana cara kita memiliki kesadaran tinggi tentang urgensi memahami keanekaragaman budaya agama di era perangnya digital dan intelektual saat ini? Terima kasih. Itu pertanyaannya, Romo. Ya, tadi sudah didefinisikan ya berbagai macam keanekaragaman budaya ya, juga didefinisikan berbagai macam budaya ya, apa itu budaya dan lain sebagainya. Dan tentu juga agama. Ya, kita memang sebenarnya kita ya tidak, ya ini tinggal kita menyikapi saja ya, tinggal kita menyikapi saja bagaimana kita menggunakan digital ya. Memang zaman ya sudah semakin maju. Tentu kita juga akan menggunakan eh, digital. Tetapi sebenarnya kembali ke ajaran agama. Ya, kita bisa saja ya menggunakan itu. Kita mungkin bukan hanya di agama Buddha saja, di Islam, Hindu dan lain sebagainya. Ya. Jadi silahkan menggunakan kemajuan zaman pada saat ini. Namun kita juga harus tetap mengingat apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan ini merugikan orang lain, ya tentu ya kita harus batasi itu atau paling tidak jangan dilakukan. Kenapa?
Kalau kita di sini mengatakan perang digital ya, pasti ada namanya perang, pasti ada kebencian di sana. Sedangkan agama ini ya sebenarnya adalah mendamaikan. Mendamaikan itu meluruhkan kebencian-kebencian, meluruhkan apa keiri hatian dan lain sebagainya. Sehingga seseorang menggunakan nilai digital itu dengan hati, bukan dengan nafsu. Ya, kita mempunyai pikiran, kita mempunyai nafsu, tetapi kita juga mempunyai hati. Ya, mempunyai hati. Salah satu mohon maaf ini, saya mengutip salah satu di ajaran Buddha. Ya, jadi di ajaran Buddha ini, kalau kita melakukan sesuatu, ya artinya itu bukan untuk kita sendiri, tetapi adalah juga untuk orang lain. Ya, kalau kita menyakiti diri kita sendiri, nanti orang lain pun juga ikut rugi. Kalau kita melakukan hal yang luar biasa, ya, kita kerja, kita bekerja dengan baik, sukses dan lain sebagainya. Nah, itu bukan hanya keberhasilannya itu bukan untuk diri sendiri, tetapi juga orang di sekitar kita itu juga ikut senang. Orang di sekitar kita juga menikmati keberhasilan kita. Ya, maka ketika kita melakukan sesuatu, nah, satu kuncinya, kuncinya kita tetap tetap pada apa? Pada eling terhadap tujuan hidup kita. Ya, eling terhadap tujuan. Kalau kita itu tujuannya untuk ketuhanan, mencapai Tuhan itu sendiri, ya kita bekerja, ya ya ini bekerja ini disarankan boleh kaya dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa dengan Tuhan. Ya, kalau Anda lupa dengan Tuhan, ya ini artinya apa? Kita bekerja dengan nafsu. Ya kita nggak bisa ketika nanti saya ke wihara, nanti saya ke masjid dan lain sebagainya. Saya rajin ke apa namanya ke gereja, saya rajin ke kelenteng dan lain sebagainya. Nanti saja menunggu kalau sudah tua. Tidak bisa juga begitu. Ya, kalau kita sudah tua, kita malah tidak bisa ke sana pergi sendiri ya. Harus dibantu orang lain. Nah, mau beribadah sulit. Nah, bagaimana kita bisa mendekatkan? Maka dari itu, mulai hari ini kita tetap bersaing ya, kita bisa bersaing ya. Katakanlah dengan perangnya digital atau kita harus harus menyeimbangkan ya antara zaman saat ini seperti apa ya. Kita harus menyeimbangkan itu karena kalau kita nggak menyeimbangkan ya kita ketinggalan zaman. Tetapi bukan berarti itu kita dengan nafsu, tetapi dengan hati. Maka maka apa? Maka ketika itu dengan hati, ya kita belajar dengan baik, ya belajar untuk menolong semua orang, bukan untuk diri kita sendiri. Ya, jadi eh, maaf saya ambil kutipan lagi dari Buddha di dalam apa di konsep. Ya, saya mengutip dari Mahayana. Dari konsep Mahayana ini yang mengatakan ya sempurna untuk melayani, melayani untuk menjadi sempurna. Ya, jadi hidup kita itu tergantung pada orang lain juga. Ya, kalau nggak ada orang lain, ya kita kita nggak bisa hidup. Misalkan ini teknologi atau digital. Nah, orang lain sudah menciptakan itu duluan. Nah, kita tinggal menggunakan. Tetapi juga menggunakan yang baik. Ya, jadi seperti itu kira-kira. Hmm, Gimana Bu Ili? Ya, terima kasih Romo Ajar. Semoga menjawab pertanyaan dari Saudara Haya tadi. Kalau mungkin masih ada yang ingin dipertanyakan atau jawaban kurang sesuai, silakan dilanjut. Tapi Romo, ini ada lagi satu pertanyaan Romo dari I Dewa Ketut Raka Ardiana Romo. Bagaimana aksi konkret kita upaya harmonisasi dari keanekaragaman agama di budaya dan budaya sehingga dapat memperkuat
Persatuan Indonesia Raya, Romo. Silakan, Romo. Ya, baik. Terima kasih, Bu Ili. Jadi sebenarnya aksi konkret kita itu ya seperti ini, ya. Kita apa? Kita walaupun ya dalam tanda kutip berbeda-beda, namun saat ini kita masih ketemu dalam damai, menghormati keberagaman. Ini loh yang sebenarnya menciptakan harmonisasi. Kalau kita nggak ketemu, kita nggak saling kenal, yang dilihat adalah perbedaan yang memunculkan apa? Yang memunculkan ya kamu benar-benar beda. Akhirnya terus yang beda disama-samakan, yang sama nanti kalau sudah sama lah nanti dibeda-bedakan lagi. Nah, itu yang memunculkan perpecahan. Nah, karena saat ini ya kita sudah melakukan aksi konkret ini, ya. Saat ini kita apa ini bertemu. Nah, nanti bisa juga ya. Dulu saya pernah ikut kegiatan IMP di Taman Makam Pahlawan, ya. Jadi kita sama-sama apa namanya kirim doa ya untuk. Nah, itu sebenarnya yang luar biasa. Bukan hanya kita ketemu di sini, tetapi juga kita ketemu di suatu tempat, ya. Walaupun ini kongko-kongko berdiskusi dan lain sebagainya, ya. Itu luar biasa. Nah, kalau kita misalkan tidak sempat, ya kita menyempatkan untuk menghadiri IMP secara online. Siapapun, siapapun apa, siapapun narasumbernya, nah kita bisa memberikan pendapat, ya kita bisa melihat eh, keanekaragaman budaya dan agama. Yang ini menciptakan harmonisasi itu tadi, ya. Nah, ini sebenarnya yang memperkuat, ya, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Nah, jadi begitu. Hmm, Bu Giri, terima kasih. Baik, terima kasih, Romo. Semoga terjawab ya, Saudara I Dewa Ketut Raka Ardiana. Apakah masih ada pertanyaan lain? Nah, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Romo. Berarti Maaf, tiba Ibu saat Hili, ya, ya, maaf. kayaknya ada tanggapan tambahan dari Kiai Hanan Manan. Silakan. Oh, oke. Oke. Eh, dari dua pertanyaan ini saya sedikit tertarik. Yang pertama itu Oh ya, yang saya baca tadi apa itu? Bagaimana cara kita memiliki kesadaran tinggi tentang urgensi di apa? Oh, yang apa? Perang digital ini ya. Era ya, era perang ya. era perangnya digital dan intelektual saat ini. Iya. Ya, persis sebagaimana yang disampaikan tadi itu, yakni dengan IMP ini bagaimana bisa tersebar luas ini merupakan potensi untuk bagaimana media sosial yang memang sekarang menjadi tulang punggung informasi itu akan dipenuhi hal-hal yang bersifat positif. Berbeda suku, wajah, kulit, agama, tapi mereka bisa berkumpul dengan baik, menjadi contoh, apalagi ini bagian dari tokoh-tokoh di masing-masing umat agama beragama di Indonesia. Dan juga salah satu upaya di antaranya ya ini kalau di jaringan Asofa kebetulan saya ada pesantren ini di sini ada peserta dari PP Sunan Bonang itu ini dirilikan ke 500 lebih orang yang hadir biar ini menjadi tersebar dan mereka bisa menikmati tayangan seperti ini lebih baik. Apalagi mereka kaum terpelajar karena mereka
santri-santri pesantren, dan jamaah lingkungan sekitar yang hadir. Hal-hal demikian inilah pola-pola cara kita bagaimana menyebarkan kedamaian, keharmonisan hubungan antar sesama eh, suku, budaya, agama agar semakin harmonis. Ini bagian upaya kecil, tapi saya rasa segala yang besar itu dimulai dari yang kecil. Jadi, kalau umat beragama dibiasakan mendengarkan, melihat tokoh-tokohnya kumpul dengan baik, nggak ada masalah. Kayak Pak Oto itu sudah dikenal baik dengan anak-anak di sini. Itu se- akan menjadikan bekal bagi mereka kelak suatu saat ketika sudah besar, apalagi juga banyak orang-orang tua yang hadir juga di sini, mereka semakin tahu sebenarnya agama itu bukan alat untuk menjadikan kita semakin jauh, mengenal kebencian, tapi lebih mengenal kasih sayang, hubungan satu sama lain agar membangun negeri ini menjadi lebih damai, sebagaimana cita-cita bangsa kita menjadi bangsa yang memang sejak dulu berketuhanan, berkeadilan sosial, bahkan juga persatuan Indonesia yang semangat Pancasila itu semuanya. Demikian yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf kalau sedikit memberikan tanggapan. Saya nggak biasa raise hand soalnya nggak tahu caranya. Jadinya mohon maaf. Ya, salam semua saudara untuk semua Salam semua yang ada. saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Bapak Kiai. Oh, ini masih ada satu pertanyaan, namun siapa tahu ada tanggapan lain dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Sebelum masuk ke ini berupa sedikit tanggapan, tapi diakhiri dengan sebuah pertanyaan juga sepertinya demikian. Kalau tidak ada tanggapan lagi, kita masuk ke pertanyaan atau tanggapan Bapak Yosef Dentis ini. Persoalan utama antara budaya, keharmonisan sosial dan agama umumnya berpangkal pada benturan nilai dan kepentingan, di mana ketiganya menjadi fondasi yang kuat dalam membentuk identitas masyarakat. Namun saling berbenturan karena perbedaan nilai budaya dan agama. Budaya sifatnya dinamis, sedangkan agama memiliki nilai yang mutlak dan tetap. Menjadi pertanyaan saya, ketika nilai budaya, misalnya adat istiadat dan lain-lain, dianggap bertentangan dengan ajaran agama tertentu, namun berbentur dan muncul adanya konflik, bagaimana solusinya? Mohon pencerahan dari Pak Kartono. Salam kita bersaudara. Silakan Romo. Ya, baik. Ini antara budaya dan agama yang ber apa ya bertabrakan gitu ya. Eh, Sehingga sebenarnya eh, kita sulit menentukan mana yang apakah saya eh, harus memilih agama atau saya harus memilih budaya. Ya, kalau saya memilih budaya, anak agama saya korbankan. Kalau saya milih agama, budaya ini saya korbankan. Ya, selalu ada pilihan Bapak Ibu ya. Nah, itu sangat benar ya. eh yang pasti akan ada jalan tengahnya. Ya, yang pasti akan ada jalan tengahnya. Misalkan begini. eh saya memberi contoh lagi ya. Saya memberi contoh lagi ini tentang umat Buddha, ya, tentang umat Buddha. Umat Buddha itu Bapak Ibu Saudara-saudari ya mempunyai 5 aturan yang harus dilaksanakan. Yaitu apa? Yaitu tidak membunuh, kemudian menghindari pembunuhan, kemudian menghindari mencuri, menghindari perbuatan asusila, ya, kemudian menghindari berbohong dan menghindari minum-minuman keras atau pakai pil dan lain sebagainya. Ya, tetapi tetapi banyak umat Buddha, ya, banyak umat Buddha bahkan umat Buddha tertentu atau Theravada, ya ini tidak dilarang untuk makan daging, misalkan begitu. Nah, kemudian ya kita ini yang orang Jawa,
Ya, kita ini yang orang Jawa, kita ini pada waktu itu ya, pada waktu itu kita ini bingung memikirkan, loh bagaimana kalau kita itu selamatan, pasti ya menyembelih ayam untuk dipersembahkan pada leluhur. Atau setelah itu ayamnya dimasak, buatkan durian, kemudian dibagi-bagikan. Nah, itu dipersembahkan pada leluhur. Ya. Nah, kemudian bagaimana supaya tidak menyembelih? Kalau misalkan itu diukur dari besarnya atau dari apa namanya eh besarnya atau beratnya si ayam itu harus pas dan sebagainya, ya harus harus ukurannya segitu, besarnya harus segitu. Ya, ya kita mungkin tidak punya pilihan ya. Mungkin kita tidak punya pilihan. Tetapi karena di apa di tradisi tradisi Jawa yang saya tahu tidak diukur tidak tidak diukur sedemikian rupa, maka kita itu mengakali dengan bagaimana kita tetap mempersembahkan itu, tetapi kita tidak menyembeli sendiri. Ya, kita membeli saja yang sudah mati gitu, yang sudah dipanggang gitu. Nah, itu untuk dipersembahkan pada leluhur dengan tidak mengurangi rasa hormat. Ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat. Mungkin saya tidak tahu bagaimana nanti penjelasan dari bapak-bapak yang kental dengan tradisi Jawa itu seperti apa. Tetapi ya itu ya sekali lagi itu untuk untuk apa? Kita menyelaraskan antara kita tetap bisa melaksanakan budaya tur dan ya dan kita tidak melanggar apa? Kita tidak melanggar aturan agama. Ya. Ya, Nah, mungkin nanti ini ya dari eh, bapak-bapak atau ibu yang lain sebagainya yang kental dengan tradisi Jawa. Nah, ini tanggapannya seperti apa? Nah, nah nanti mohon pencerahannya juga ya. Nah, itu kalau misalkan itu boleh ya berarti ini adalah salah satu apa? Salah satu solusi ya untuk kami melaksanakan ajaran agama, tetapi kami juga melaksanakan eh, bukan melaksanakan, tetapi kita juga menjaga budaya selamatan itu tadi, yang tujuannya itu untuk mengirim ya mengirim persembahan pada leluhur kita. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, mungkin untuk apa budaya-budaya yang lain, nah itu mungkin bisa saya yakin sekali pasti ada jalan keluarnya ketika eh, itu berbenturan. Asal ya kita bisa bisa ber bisa apa bukan berpikir dengan nafsu tetapi kita tetap bisa berpikir dengan hati itu tadi. Baik, terima kasih Bu Lili. Ya baik, terima kasih Romo Ajar. Mohon maaf saya off cam karena internet saya kurang stabil ini. Kalau saya buka kamera malah hilang-hilang saya. Ya, selanjutnya mungkin sesuai permintaan Romo tadi barangkali ada tanggapan dari ibu bapak yang lain. Kalau tidak aja, bentar saya lihat. Ya, baik. Tuh. Pak Ya, Utut. sepertinya jawaban Romo sudah bisa diterima oleh Saudara Yusuf Dentis. Selanjutnya karena tidak ada pertanyaan lagi Romo, tiba saatnya Romo memberikan sedikit closing statement gitu. Romo, silakan. Ya, jadi eh, terima kasih Bapak Ibu sekalian ya yang telah hadir di ruang Zoom ini ya. Dengan kita hadir di ruang Zoom tadi ya kita menyamakan persepsi ya, menyamakan persepsi. Kita menjaga keanekaragaman
keanekaragaman budaya dan agama. Ya, karena kalau bukan kita, ya siapa lagi? Dan semoga juga ya hal-hal penting seperti ini ya kita mengajak para muda-mudi supaya tetap mewarisi apa yang kita rintis pada hari ini. Dan tidak lupa, ya ternyata di sini juga hadir Ibu Dr. Meta Dewi Wong. Terima kasih, Dr. Meta. Ya, ini adalah salah satu dosen saya di Nalanda, ya apa dosen pasca sarjana. Terima kasih banyak, Dr. Meta. Dan Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Oh, salam semua saudara. Malam semua saudara. Ya, salam semua saudara. Baik, terima kasih Romo Ajar. Gitu, dan Ibu, Bapak, semua yang hadir di sini. Luar biasa ya acara ini. Ternyata memang program EMP ini luar biasa menurut saya karena menampilkan para tokoh agama yang berpandangan sama. Secara garis besar tadi pandangannya sama menurut saya, yaitu harus saling menghargai, menghormati, tidak mempermasalahkan perbedaan suku, agama, keyakinan maupun kebudayaan yang pada dasarnya memang Indonesia tercinta ini terdiri dari aneka suku, agama, dan kebudayaan. Jadi IMP ini kalau terselenggara secara rutin begini bisa mengondisikan antar setiap rakyat Indonesia ini bisa hidup secara harmoni, menjalankan budayanya masing-masing, menjalankan kehidupan sesuai agama atau keyakinan masing-masing, terus budaya bermusyawarah hingga dengan demikian bisa saling menjaga, terciptalah Indonesia yang penuh damai, bebas dari kekerasan dalam bentuk apapun. Jadi sungguh luar biasa. Semoga IMP ini bisa terus berjalan dengan menghadirkan para tokoh itu. Selanjutnya, terima kasih saya telah diberi kesempatan memoderatori acara ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Wulan. Terima kasih. Salam Terima semua kasih. saudara. Salam semua saudara. Baik, terima kasih disampaikan kepada Billy Chandra yang sudah membantu kita dalam memandu jalannya diskusi kita dari awal sampai akhir dengan luar biasa sekali ya. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah memberikan tambahan ilmu yang tentunya sangat bermanfaat buat kita semua yaitu dari Romo Ajar Katono. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya di kala kesibukannya. Semoga upaya atau langkah kecil kita dengan berjagongan secara rutin seperti ini membahas tema tentang toleransi dan juga isu-isu kebangsaan, semoga bisa memiliki kontribusi dalam serta bisa membantu juga upaya atau program-program pemerintah tentang moderasi beragama. Baik Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi link absensi dan kuesionernya untuk penerbitan e-sertifikat. Sampai jumpa di Senin mendatang. Dan ini pantun apa enggak ya? Pak Ardiana mau dengerin pantun? Ya, cakep. Oh, belum Pak, belum Oh, dibaca belum. udah. Lanjut, Iya, lanjut. iya, Pantun. baik. Harus pantun. Pembukaannya itu Bu Wulan. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk berpantun kembali ya. Jangan lupa bilang cakep ya, Pak. Iya, siap. Ya, langit senja warnanya jingga. Cakep banget. Angin Cakep. sejuk menyejukkan rasa. Cakep. Walau Cakep. berbeda adat dan budaya, kita tetap saudara sebangsa dan negara. Ya, Pas. itulah tadi Cakepnya luar katanya. biasa. Salam, Terima kita kasih. satu hati. Ya, terima Iya, kasih iya, iya. Bapak Ibu. Sampai jumpa di sini mendatang dengan tema yang berbeda. Iya, iya, iya. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. Salam kasih. semua saudara. Waalaikumsalam. Salam semua saudara. Salam semua saudara.